Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersuara di Jogja. Saya Pak W. Saya dari Renggot Utara, Jogja. Saya sebetulnya juga adalah FA atau Mitra Pemasaran Simpanan, ya MPS ya. Jadi sebetulnya saya juga agak gamang juga ya, agak gamang dengan terjadinya gugatan terhadap Bunda Yekti dengan adanya kasus-kasus semacam ini. Banyak hal dari teman-teman MPS yang sebetulnya juga berharap bahwa semua bisa berjalan dengan lancar dengan semua janji-janji yang diberikan oleh pengurus pengawas ya. Namun dalam kenyataannya hingga sekarang tidak bisa berjalan, tidak ada yang berjalan sama sekali ya. Ada sesuatu yang keberpihakan ibaratnya seperti itu dari informasi-informasi yang ada. Demikian saya tidak akan banyak menyampaikan berkaitan dengan hukum tadi ya. Mungkin barangkali Pak Dwi ngendikannya terlalu, saya tidak mau menyampaikan berkaitan dengan hukum ya. Namun saya ingin mencoba menyampaikan kepada bapak-bapak wartawan semua, kepada media bahwa sedemikian kacaunya, sedemikian gak keruannya yang terjadi dalam KSP ini. Begitu ya. Banyak kalimat yang sebetulnya akan menjadi gedabra kalau tidak saya tulis. Maka saya mencoba hanya membaca apa yang saya tulis saja supaya ini lebih enak dan lebih simpel dengan waktunya. Demikian ya. Yang pertama bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama atau yang lebih lengkapnya kalau saya sebut ya sebagai KSPSB itu adalah awalnya adalah dari koperasi serba usaha yang kemudian berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Sudah berdiri sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan berkantor pusat di Jalan Raya Pajajaran nomor 1 Bogor. Di mana KSPSB ini menurut laporan pengurus pengawas tutup tahun buku 2020 disebutkan memiliki 44 kantor cabang dan 21 kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Dan menurut RAT terakhir itu tahun 2020 itu memiliki anggota 181.072 anggota. Ya, apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan data, semua ada semua. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu mau ngersaki data itu, kami bisa menyampaikan. Demikian. Kemudian bahwa mulai terjadi, kalau boleh saya sampaikan dengan kalimat gagal bayar, maka itu sudah dimulai sejak April 2020. Ya, jadi sejak dari awal April itu sudah tidak ada pembayaran yang terjadi. Kemudian di mana di situ KSP tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada anggota baik terhadap jasa simpanan berjangka sejahtera prima yang sudah jatuh tempo beserta imbalan jasanya atau simpanan tabungan ya, dan juga produk simpanan lainnya TRS dan kemudian jelita atau jelang 5 tahun seperti itu ya. Dan kemudian itu diperkuat lagi dengan keputusan secara sepihak yang dikeluarkan oleh KSPSB dengan mengeluarkan SE nomor 118/KSPSB/mengurus/04/2020, di mana ini berisi intinya adalah berkaitan dengan perpanjangan otomatis atau rollover semua produk simpanan berjangka sejahtera prima, dan ini dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan anggota sama sekali. Ya.
Eh, Kemudian mulai bulan April itu banyak terjadi pergolakan anggota, di mana anggota tetap berusaha untuk mengambil dana untuk kebutuhan hidup anggota yang bersangkutan. Namun semua usaha yang ditempuh, baik konfirmasi kepada mitra pemasaran maupun datang sendiri kantor cabang, tetap tidak ada hasil. Bahkan pertanyaan anggota dan mitra pemasaran kepada manajemen kantor cabang pun nggak ada jawaban yang memuaskan, hanya janji-janji, kemudian ada argumen-argumen yang nggak ada kejelasan. Jadi dari kantor pusat sendiri tidak ada instruksi yang jelas berkaitan dengan tidak terbayarnya semua jasa-jasa yang terjadi pada bulan April itu. Hanya saja di dalamnya terjadi semacam komunikasi internal, ya, komunikasi internal yang itu rancu, sehingga itu menjadi tidak ada kejelasan sama sekali. Demikian. Istilahnya penjelasan dan transparansi tentang keadaan kantor, khususnya kapan kantor cabang bisa bayar dan anggota bisa ambil uangnya pun juga nggak ada kepastiannya, nggak ada kepastian sama sekali. Begitu. Ya alasannya adalah menunggu ada transferan atau menunggu likuiditas dari kantor pusat. Jadi kantor cabang ini ibaratnya kayak seperti boneka gitu ya, bonekanya kantor pusat, demikian. Kemudian setelah terjadi banyak pergolakan, kemudian pada bulan Mei itu kami dijanjikan akan ada penjelasan dari Ketua Pengawas Bapak Iwan Setiawan. Ya, kemudian di akhir Mei itu kemudian ada Instagram live Instagram begitu ya, yang kemudian muncul dan kami berusaha untuk bisa masuk ke sana. Jujur saja bahwa itu sifatnya seperti spontan, sehingga kami, maaf ya Kak, saya sebagai MPS saya belum sempat untuk memberikan info-info itu berkaitan dengan hal itu kepada anggota, sehingga itu menjadi sesuatu yang bermasalah buat kami sebagai anggota, sebagai MPS gitu ya. Dalam apa yang disampaikan oleh Pak Iwan pada saat itu sebagai Ketua Pengawas, dia menjanjikan bahwa semua pembayaran akan dilunasi dari bulan April dan Juni akan dilunasi di bulan Mei dan Juni. Kemudian Mei Juni akan dilunasi Juni Juli akan dilunasi Agustus September akan dilunasi Oktober, kemudian November tinggal sisanya. Kemudian diharapkan bahwa tahun 2021 KSPSP sudah berjalan dengan normal. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Dan mereka juga menyampaikan bahwa ini terjadi dengan berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19, di mana semua unit usaha yang dimiliki oleh KSPSB ini terdampak. Ya, dia beralasan bahwa ada properti, ada Swiss Bell Resort, ada Condotel dan lain sebagainya itu tidak bisa menghasilkan profit, demikian. Itu yang kami peroleh berita di bulan Mei akhir, ya. Sehingga sampai suatu saat karena desakan kebutuhan anggota, karena alasan kantor cabang tidak punya likuiditas, maka kami dan beberapa anggota disarankan supaya datang saja ke kantor pusat Bogor. Itu disarankan Pak, Bapak Ibu. Jadi kami, kamu nggak, lalu ya coba aja, kalau mau coba silahkan kantor pusat Bogor, begitu. Untuk minta uang itu ke sana secara langsung, sekaligus menanyakan kejelasan tentang semua keadaan yang terjadi. Maka pada tanggal 21 Juli 2020 kami bersama 14 orang termasuk anggota dan MPS itu datang ke kantor pusat Bogor. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana keadaan situasi saat itu, di mana COVID sedang merebak, kemudian juga ada PSBB, kemudian ada sedemikian banyak hambatan ya. Maka ya seperti itulah, kacau. Dan kami diminta untuk membuat surat tugas. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saat itu kebetulan saat ini saya masih mempunyai surat tugas itu.
surat tugas itu masih saya punya, masih saya arsip ya. Jadi 14 orang itu kami datang ke kantor pusat pun sampai di sana kami tidak ditemui oleh pengurus pengawas. Kami didiamkan selama hampir 2 jam, 3 jam. Bersama saya juga ke sana waktu itu adalah Pak Alek ya, Pak Alek ya. Waktu itu kami bersama dengan Pak Alek juga ke Bogor. Kami 2-3 jam didiamkan di kantor di lantai 3. Kemudian baru ditemui oleh DDHM namanya. Dan itu ya akhirnya tidak ada solusi, mereka ya hanya ngomong janji-janji dan lain sebagainya, hanya formalitas. Kemudian tidak ada sesuatu hal yang bisa disampaikan. Kemudian bahkan sampai di akhir ya. Karena kan kami tujuannya kan ke sana itu minta uang Bapak Ibu ya, sehingga anggota-anggota yang kami bawa itu saya minta aja suruh bawa buku tabungannya supaya apa? Supaya minta langsung ke kantor pusat gitu ya. Kan itu memang ada fasilitas seperti itu. Kami bisa ngambil di semua kantor di awal seperti itu memang ya. Dan kantor cabang pun memang menyarankan seperti itu. Kemudian ketika kami sampai kantor pusat bilang suruh ke kantor cabang. Jadi kami kayak dilempar-lempar begitu. Itu kekacauannya sampai seperti itu. Sampai kami minta per orang itu 1 juta untuk sangu balik, sang pulang dari Bogor ke Jogja. Itu pun ibaratnya dipotong ke tabungan itu ora dikei. 15 juta itu ora dikasih. Sampai sedemikiannya. Ini saya real, saya berdasarkan apa yang ada dan saya lakukan ya. Demikian. Kemudian sehubungan dengan situasi yang tidak kondusif di kantor cabang berkaitan dengan permintaan anggota yang menanyakan kejelasan tentang situasi yang terjadi, maka tanggal 3 Agustus itu Bapak Ibu kami berusaha untuk minta bertemu dengan pengurus pengawas KSPSB ya. Dan berkaitan dengan itu kami mendesak branch manager untuk mengadakan Zoom meeting dengan Pak Iwan dan Bu Vini, dimana kalau Bapak Ibu tahu, kalau pengen tahu bahwa untuk mengadakan Zoom meeting seperti itu, waduh, prosedurnya tidak karu-karuan lah ya. Jadi saya harus membuat surat seperti ini, kemudian harus disetujui oleh branch manajernya ya, kemudian harus dilampiri dengan orang-orang yang mendukung. Jadi kayak macam buat petisi itu Bapak Ibu, macam gini ya, seperti ini. Itu sebanyak 108 orang yang harus kami minta tanda tangan itu ya. Namun permintaan Zoom meeting itu kemudian juga tetap tidak digubris oleh kantor pusat. Kemudian tanggal 24 Agustus kemudian dinyatakan secara tidak kami duga, tahu-tahu KSB ini PKPUS ya. Dimana di situ disebutkan bahwa terjadi atas gugatan dari PT Trisula, dua rekanan dari KSB sendiri, PT Trisula dan Kotidio. Dan kalau boleh saya bilang bahwa Trisula ini sebetulnya juga ya aneh saja karena selain rekanan dia juga sebagai anggota koperasi, dia ada nama ganda di situ. Jadi kalau boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dia adalah anggota koperasi dengan nomor 160126 dengan form anggota 160126 itu atas nama Gunardi PT Trisula. Anehnya ini bisa menggugat ya. Bahkan PT ini memiliki pinjaman ya di 2017. Dia punya 3 pinjaman di 2017 dan 2018 ya. Datanya ada semua. Di 2017 itu dia punya pinjaman komersial dan pinjaman khusus. Intinya itu ya. Semua beda ada saya punya. Kemudian selanjutnya adalah anehnya lagi bahwa tuntutannya itu hanya senilai, maaf kalau boleh saya bilang, hanya senilai 1,49 miliar Bapak Ibu.
rekanan itu tuntutannya itu hanya 1,49 miliar. Ya. Sedangkan setahu saya profit KSB itu ketika kami datang berkunjung pada tanggal 21 Juli 2020 itu DD mengatakan bahwa profit KSB normal itu adalah 3,7 miliar sampai dengan 7 miliar per hari. Jadi kalau rate-nya rata-rata per hari itu KSB itu bisa profit 4 miliar ya. Ini dibandingkan dengan utang 1,49 miliar itu kan menjadi suatu hal yang signifikan dan nggak bisa dipahami, nggak bisa aneh gitu loh. Monggo nanti ya silahkan itu di Bapak Ibu pikirkan sendiri ya. Kemudian dalam proses persidangan anggota ini diseret masuk ke dalam kasus PKPU 238 itu dalam kalimat kewajiban pada kreditur lain, di mana kemudian anggota dimasukkan dalam kreditur konkuren. Anehnya itu, jadi padahal sebetulnya kami sebagai anggota ini tidak menggugat, tapi kami dilibatkan di situ, begitu. Maka kemudian mulai sejak akhir Agustus 2020 sampai dengan 14 September 2020, anggota dengan bantuan MPS diminta untuk melakukan verifikasi tagihan PKPU dalam web tim pengurus PKPU. Dan ini dilakukan dengan tanpa mekanisme dan koordinasi yang jelas. Dan saat itu tidak ada panduan yang jelas, sehingga banyak terjadi masalah. Di sisi lain ada arahan secara internal berkaitan dengan lawyer yang ditunjuk oleh pengurus pengawas KSB, yang kemudian akan ditempatkan di setiap cabang KSB. Saya memiliki data ini secara internal. Jadi ada lawyer-lawyer yang memang ditunjuk oleh KSPSB untuk ditempatkan di setiap cabang untuk urus ini, ya, mengkondisikan ini. Demikian. Dimana disebutkan bahwa tujuan penempatan lawyer ini adalah untuk mengkondisikan agar terjadi perdamaian. Dalam hal ini Yogyakarta, ya, dengan Pak Agus Nugroho itu sama sekali tidak ada koordinasi atau konfirmasi berkaitan dengan persetujuan antara lawyer dan yang ditunjuk dengan anggota yang memberikan kuasa berkaitan dengan persetujuan voting skema akomodasi. Jadi nggak ada, kami nggak dimintai koordinasi selama Pak Agus Nugroho ini datang dari tanggal 20 sampai dengan 28 Oktober di kantor Bogor itu mengadakan sidang itu, kami sama sekali anggota tidak beri tidak ada koordinasi. Kue tujuh orang, ya, atau kamu tujuh, itu tidak ada koordinasi, sehingga terjadi kemenangan 98%, 98,24%. Penilaian kemenangan ini terjadi atas ketidakpahaman anggota, ya, terjebak menggunakan jasa para pengacara atau lawyer yang disediakan oleh KSPSB. Dikarenakan tidak adanya penjelasan di awal berkaitan dengan konsekuensi tujuan dari pemberian kuasa itu dan hal yang lain, bahwa anggota itu simpel kok sebenarnya piye toh supaya duit itu segera cair, orang kok yang ribet, sehingga mewakilkan kepada lawyer yang waktu itu dengan alasan bahwa luwih murah nek nganggo lawyer KSB gitu. Hanya itu saja sebenarnya, tapi ya akhirnya malah terjebak. Demikian, ya. Kemudian ada berkaitan dengan kejanggalan, ya. Akan saya sebutkan bahwa verifikasi tagihan PKPU dilaksanakan dari akhir Agustus sampai dengan batas akhir 14 September. Artinya hanya sekitar 20 hari Bapak Ibu. Itu untuk mengupload, ya, dalam web tim pengurus PKPU itu secara online itu sebanyak 180.072 orang, ya. Atau kalau mereka mempunyai simpanan yang kemudian di dalam verifikasi tagihan PKPU disebutkan bahwa terjadi anggotanya itu 58.825 anggota yang terverifikasi, begitu ya. Nah, anehnya lagi bahwa surat kuasa ini sudah kami tanda tangani dan harus kami upload per tanggal 14 September. Padahal rencana perdamaian itu belum muncul, belum ada, gitu ya. Sehingga aneh aja, aneh kalau kami harus menandatangani itu, sedangkan surat kuasa itu belum ada apa yang mau dikuasakan. Itu kejanggalannya. Kemudian saya tidak usah sebutkan ya berkaitan dengan Kamis 22 Oktober, 26 Oktober, 27 Oktober, saya tidak usah sebutkan terlalu panjang. Tapi intinya adalah pada tanggal 22 sampai dengan 27 Oktober itu terjadi
perubahan-perubahan, ya, rencana perdamaian, di mana perubahan-perubahan itu sama sekali tidak sempat, ya, untuk disampaikan kepada anggota. Karena maklum saja bahwa anggota KSB itu banyak yang sepuh-sepuh, punya asal punya duit gede-gede, gede-gede, jadi nggak banyak yang seperti itu, sehingga mereka tidak menguasai online, tidak menguasai bagaimana persidangan, YouTube dan lain sebagainya, itu mereka tidak menguasai, IT itu tidak menguasai, demikian, jadi nggak bisa terwakili, gitu ya. Itu kemudian setelah terjadi voting suara, ya, di mana terjadi 98% itu, maka itu menjadi suatu perbandingan buat kami Bapak Ibu, ya, bahwa dari hasil putusan PKPU yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta bulan November itu muncul perhitungan sebagai berikut. Jumlah kreditur konkuren yang terverifikasi itu 58.825 anggota, ya, Bapak Ibu bisa melihat dalam materi yang sudah kami sampaikan. Kemudian jumlah total tagihan yang terverifikasi itu 8,878 triliun, ya. Dan menurut laporan pertanggungjawaban pengurus dalam rapat anggota tahunan tutup tahun 2020 yang disahkan bulan Juni 2021, disebutkan bahwa total anggota itu 181.072, sedangkan yang terverifikasi itu 58.000. Kami nggak tahu ya 114 itu kalau orang ngerti, ya, bisa jadi bahwa angkanya akan bisa bertambah, ya. Kemudian total aset KSB itu disebutkan di situ 2,35 triliun, hanya 2,35 triliun. Kemudian piutangnya itu cuma 1,62 triliun. Jadi kalau itu kita jumlahkan hanya 3,87 triliun. Sedangkan ini verifikasi munculnya 8,878 triliun. Monggo Bapak Ibu simpulkan sendiri aja, ya. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa ada indikasi terjadi manipulasi data keuangan di situ, ya. Kemudian yang satu hal yang sangat menyesakkan kami, bahwa sebetulnya kami itu sepuh, anggota itu sebenarnya orang aneh-aneh kok, nggak terlalu, ya wis lah, akhirnya balik, ya begitu. Dan mereka menjadikan dalam skema perdamaian yang sudah ada sesuai salinan putusan PKPU yang sudah sah, homologasi yang sudah inkrah ini, itu bahwa termin pembayaran pertama itu seharusnya dibayarkan di bulan Juli, ya. Namun sampai sekarang tidak terjadi, ya. Dan itu saya boleh bilang semacam ada keberpihakan Pak. Jadi nggak merata. Kalau ada kata ada, itu pun nggak merata, ya. Nanti keterangan berkaitan dengan ini siapa yang sudah menerima itu bisa disampaikan dengan Bapak Leti yang lain, ya. Begitu. Itu yang terjadi, kacauan yang terjadi selama saya mencoba untuk mengikuti itu dari sejak terjadi gagal bayar. Kami para anggota KSPSB Cabang Jakarta merasa diperlakukan tidak adil oleh pengurus pengawas KSPSB berkaitan dengan janji pengurus pengawas yang tidak terrealisasi. Namun kami tidak tahu lagi harus mengadu kemana. Ya. Maka kami berharap semoga dengan adanya konferensi pers ini nantinya bisa terjadi mediasi dan ada jaminan keamanan untuk dana kami yang tersimpan di KSPSB. Di mana kami adalah warga Yogyakarta yang sudah diperlakukan secara tidak adil dalam situasi seperti saat ini, di mana kami sangat-sangat membutuhkan dana untuk kami bertahan hidup di saat kritis seperti ini. Dan dana uang kami ditahan KSPSB dengan tidak ada jaminan, dan tidak ada kejelasan kapan dana atau uang kami akan dibayarkan kembali. Apalagi kemudian dalam peristiwa yang terjadi kemarin, di mana kami sebagai anggota yang sekaligus adalah pemilik koperasi, ketika kami meminta kembali dana uang kami, tetap dana itu ditahan. Ya. Kami mencoba berbagai cara untuk meminta kembali, malah dipersulit, dan ujung-ujungnya malah kami digugat. Aneh aja. Jadi kalau boleh saya bilang situ yang salah, situ yang galak. Ya. Itu seperti itu. Ini benar-benar kami sebagai anggota sekaligus sebagai koperasi ada sudah dilakukan tidak manusia ini. Dan kalau boleh saya bilang, dengan gugatan segala macam itu,
ini adalah merupakan manipulasi intelektual, ya, yang akan menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. Bagaimana orang duit dicari mati gugat, ya, itu. Maka kami berharap dengan rawuh Bapak Ibu wartawan, semoga ini dengar oleh institusi terkait dan dijadikan semoga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Demikian bagian saya untuk menjelaskan kurang lebih secara itu.